Welcome back to my channel, Solina Helen. Hello everyone, almost a month I didn't meet you. Today I will return and give you a very useful tutorial on how to make a buns that won't fail when you try to make them. This tutorial make buns will be smooth and delicious. So, before we go into the tutorial, don't forget to subscribe, like, comment, and share this video with your friends. Oke. Bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Tepung terigu sebanyak setengah kilogram, yaitu benang merah segitiga biru. Gula sebanyak 100 gram. Garam sebanyak setengah sendok teh. Minyak makan sebanyak 1 sendok makan. Margarin sebanyak 1 sendok makan. Serta susu cair sebanyak 300 ml. Ragi merek Big One sebanyak 1 bungkus. Baking powder yang digunakan hanya sebanyak 1 sendok makan. Plastik wrap secukupnya sesuai dengan baskom yang digunakan. Kertas kue juga secukupnya sesuai dengan banyak adonan yang kita hasilkan. Oke, cara membuat. Pertama-tama, sediakan sebuah baskom terlebih dahulu yang berukuran sedang. Setelah itu, masukkan tepung terigu yang telah diukur takarannya, yaitu sebanyak setengah kilogram. Kemudian masukkan gula pasir, masukkan pada bagian tengah tepung ya. Lalu masukkan susu cair secara perlahan-lahan hingga habis, dan juga diletakkan pada bagian tengah ya teman-teman. Setelah itu, masukkan ragi pada bagian tengah juga. Kemudian, masukkan garam. Setelah itu, masukkan minyak makan sesuai takaran yang diukur sebelumnya. Kemudian, masukkan margarin putih sebanyak 1 sendok makan sesuai tidak terlalu penuh dan juga tidak terlalu datar, sedang-sedang saja. Lalu masukkan baking powder. Nah, lalu diaduk-aduk dengan menggunakan alat pengaduk. Aduk secara perlahan-lahan sesuai dengan arah jarum jam. Aduk terus hingga tercampur merata. Oke, setelah itu menggunakan sarung tangan plastik agar selain mudah pada saat pengadukan adonannya, juga adonannya tidak mudah terlengket pada tangan kita, sehingga lebih bersih dan juga lebih praktis. Nah, aduk secara perlahan atau uleni secara perlahan. Gabungkan semua adonan yang terpisah tersebut menjadi satu adonan yang utuh. Uleni terus. Hingga menyatu ya teman-teman. Nah, udah mulai menyatu menjadi satu. Pada pengadukan ini membutuhkan sedikit tenaga.
sudah menyatu menjadi satu. Bagian yang melekat pada baskom tersebut bisa kita lengketkan juga bagian adonan yang besar itu. Aduk, uleni terus. Nah, kemudian pada bagian adonan yang melekat pada baskom tersebut kita juga satukan menjadi utuh dengan adonan yang utuh yang satu ini. Oke. Setelah itu kita diamkan selama kurang lebih 1 jam. Nah, sudah mengembang. Dan untuk mengeluarkan airnya yang terperangkap di dalam adonan tersebut, kita buat lubang-lubang seperti begini. Oke, kemudian uleni kembali. Nah, uleni lagi. Tapi pada tahap kedua ini adonannya sudah mulai lebih atau tidak begitu susah untuk diuleni. Nah, udah lebih lembut lah adonannya. Oke, kemudian kita aduk lagi adonan tersebut dengan menggunakan mixer. Pertama-tama dengan kekuatan atau kecepatan yang rendah hingga yang tinggi. Kita mixer. Kita mixer kurang lebih selama 7 menit. Oke, kita mixer terus hingga 7 menit. Oke, setelah 7 menit adonannya sudah seperti begini. Nah, teman-teman bisa lihat adonannya sudah mulai kalis seperti video berikut. Anda bisa lihat, nah sudah tidak mudah sobek. Nah kan, lembut serta elastis. Oke. Kemudian satukan pada bagian adonan tersebut, diletakkan pada bagian tengah baskom. Kemudian bagi menjadi 20 bagian. Ambil. Oke. Kemudian kita masukkan adonannya mulai dari atas tarik ke dalam, hingga membentuk agak kilat. Gunanya agar pada saat adonannya mengembang, pada bagian atas akan lebih tampak kilat. Seperti video berikut. Lakukan hingga 20 buah adonan. Yang saya buat ini saya tidak menggunakan takaran atau timbangan. Oke. Setelah itu kita tutup dengan menggunakan plastik wrap agar udara dari luar tidak mudah masuk ke dalam baskom tersebut. Kita tutup dengan rapat.
Dan total banyak adonan yang kita hasilkan yaitu sebanyak 20 buah atau 20 biji. Oke, setelah itu diamkan selama 10 menit. Nah, 10 menit kemudian adonan yang kita bagi tersebut sudah mengembang. Setelah itu kita buka plastik wrapnya. Nah, lebih jelas kan sudah mengembang dari sebelumnya. Oke, dan untuk bagian isinya kita bisa menggunakan ceres ataupun keju atau kedua-duanya, ceres ditambah dengan keju. Nah, ambillah adonan, kemudian pipikan. Pipikan hingga pada bagian yang tipis atau lakukan hingga adonan tersebut tampak tipis agar lebih mudah pada saat pembentukan. Nah, kira-kira seperti begini. Oke, setelah itu kita taburi atau tuangkan coklat atau ceres tersebut pada bagian tengah adonan yang telah kita pipikan tersebut. Kemudian mulailah membentuk sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Dan saya ini membuat merek seperti biasa, yaitu bentuk bunga. Perlahan-lahan kita buat dari satu sisi ke satu sisi. Memang pertama kali tampaknya tidak begitu bagus pada prosesnya, tapi bisa lihat setelah dibentuk-bentuk nanti hasilnya akan bagus. Nah, bunga yang saya buat ini adalah sebanyak 5 buah kelopak. Nah, habis itu kita buat pada bagian tengah dan agar pada saat pemrosesan pengukusan nanti pada saat mengembang, coklat atau ceres yang berada pada dalam bakpao tersebut tidak keluar. Bentuknya jadi bagus kan teman-teman. Nah, kemudian kita ambil kertas kue, lalu letakkan adonan di atas kertas kue tersebut, tepat di bagian tengah kertas kue tersebut. Kemudian kita taruh kembali di dalam baskom tersebut. Lakukan hal yang sama pada sisa-sisa adonan lainnya, yaitu pertama-tama pipihkan dulu adonan-adonannya, kemudian masukkan ceres ataupun keju, maupun kedua-duanya, ceres ditambah dengan keju. Oke, nah kemudian kita tutup kembali semuanya dengan plastik wrap. Kemudian diamkan selama 15 menit. Oke, setelah 15 menit kemudian kita buka dan ini kita lihat hasilnya. Adonan tersebut sudah mulai mengembang. Setelah itu untuk bagian mempercantik adonan atau bakpao tersebut, kita menggunakan perisa strawberry dengan bantuan sumpit. Nah, seperti begini. Kita teteskan satu persatu titik pada bagian atas adonan, tepat di bagian tengahnya. Oke. Dan jangan terlalu merah, sedang-sedang aja. Oke. Nah, setelah selesai kita ambil nampan yang telah kita sediakan, lalu pindahkan adonan bakpao tersebut ke nampan tersebut satu persatu
Dan juga diberi jarak antara adonan yang satu dengan adonan yang dua, atau bapak yang satu dan bapak yang kedua. Karena nanti pada saat mengembang agar tidak melengket antara satu dengan yang lainnya. Oke, untuk bagian satu nampan kurang lebih hanya bisa berisi 7 buah untuk nampan yang berukuran sedang, seperti yang saya pakai begini. Oke, kemudian tunggu air mendidih dan kita masukkan. Setelah itu kita tutup dan kita tunggu hingga 15 menit. Setelah 15 menit, nah, dan ini adalah hasilnya. Cantik bukan teman-teman? Oke, ini saatnya makan. Kita bisa lihat bagian dalamnya. Wow, coklat, terasa sedap, lezat. Nah, teman-teman bisa lihat tekstur kulitnya itu juga lembut. Dan bakpao ini akan membuat kalian setelah makan satu biji akan tambah dan tambah lagi. Okay, thank you for watching.